Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang memberikan kita curahan nikmat dan karunia yang tidak terhingga. Segala puji bagi Allah yang memberikan kita kitab. Ya, antum dapat kitab semua alhamdulillah. Sekarang bisa menyimak, kita baca pelan-pelan berarti. Perhatikan baik-baik. Sekarang halaman 25. Habis kitabnya? Habis? Hah? Masih? Belum. Ada yang belum dapat? Di pertengahan halaman 25 bagian tengah, bukan bagian atas. Dia ada kata-kata qala mu'allif rahimahullah taala wa mimma jaa amman ba'da sahabati radhiyallahu anhum. Ketemu halaman 25? Ada yang enggak tahu angka Arab nanti? Wa mimma jaa, dan diantara apa-apa yang datang dari orang-orang, amman itu dari orang-orang, ba'da setelah as-sahabah, setelah sahabat. Jadi mimma jaa itu apa-apa yang datang dari dalil, ya, dalil atau perkataan orang yang setelah sahabat radhiyallahu anhum. Tentang apa? Tentang apa kita materinya kemarin? Celaan terhadap bid'ah, ya. Celaan terhadap bid'ah sudah kita sebutkan dari Quran, kemudian dari hadis, kemudian perkataan sahabat. Nah, sekarang orang-orang setelah sahabat. Jadi para ulama dari masa ke masa mereka mencela bid'ah. Yang pertama, an Abi Idris Al-Khawlani. Khawlan ini nama tempat di Yaman. Jadi berarti ini ulama dari Yaman. Annahu qala, beliau berkata, li'an ara fil masjid naron la astati'u itfa'aha ahabbu ilayya min an ara fihi bid'atan la astati'u taghyiraha. Nanti insyaallah kalau pekan depan antum bawa pena masing-masing, ya, biar bisa dicoret-coret, dapat faedah insyaallah. Kita ulangi, an Abi Idris Al-Khawlani, dari Abi Idris Al-Khawlani, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, li'an ara, aku melihat, untuk aku melihat, linya ini menunjukkan taklil, ya. Aku melihat fil masjid naro, api. Jadi aku melihat di masjid ada api kebakaran. Ada api membakar masjid. La astati'u itfa'aha, yang aku tidak mampu memadamkannya. Ahabbu ilayya, lebih aku cintai, min, daripada, an aro, aku melihat, fihi, di dalam masjid, bid'atan, satu bid'ah yang aku tidak bisa merubahnya. Jadi kalau ada satu bid'ah di masjid aku nggak bisa merubah, ini lebih aku benci daripada api yang nggak bisa aku padamkan. Mendingan masjidnya kebakar habis dengan api daripada masjidnya utuh tapi penuh dengan kebid'ahan. Walaupun cuma satu bid'ah. Ya, Masya Allah. Inilah perkataan salaf. Lebih berbahaya bid'ah daripada api.
Masjid kebakar bisa diganti lagi, nggak masalah. Yang penting diisi dengan sunnah. Tapi masjid utuh isinya bid'ah, ini mungkar, kemungkaran. Ya. Kalau kemungkaran api cuma melenyapkan masjid, tapi kemungkaran bid'ah masjidnya utuh tapi isinya yang rusak. Ya. Manusianya yang rusak, agamanya bahkan, nggak cuma manusianya. Kalau manusia rusak cuma hilang tangan, hilang kaki itu masih biasa. Tapi kalau hilang agamanya, rusak agamanya, ini lebih berbahaya. Yang kedua, wa 'anil Fudail ibni Iyad. Fudail ibni Iyad ini seorang alim dari Mekah. Mantan apa? Mantan preman. Mantan ketua preman. Ini sangat ditakuti dulu waktu jadi preman. Semua orang ketakutan. Semua orang ketakutan. Jadi pernah suatu ketika manjat rumah mau nyolong, preman tapi maling bukan ngerampok. Dia pas lompat rumah itu masuk ke lompati dinding atau tembok rumah. Pas sampai di dalam dia mendengar seorang wanita sedang membaca Al-Quran. Mendengar wanita membaca Al-Quran dan membaca surat Al-Hadid. Sampai pada ayat alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Apakah belum tiba waktunya bagi orang yang beriman untuk mengkhusyukkan hatinya karena mengingat Allah? Mendengar itu gemetar beliau. Preman tapi tahu bahasa Arab, hebat kan? Masya Allah. Mana lebih baik? Preman tahu bahasa Arab atau bukan preman nggak tahu bahasa Arab? Hah? Masalahnya ini jadi tahu Al-Quran. Dia walaupun preman gemetar dengar Al-Quran coba. Mungkin di antara kita bukan preman nggak pernah gemetar dengar ayat Quran. Jadi mana yang lebih baik? Hah? Masya Allah. Yang lebih baik mantan preman daripada mantan ustadz ya. Mantan preman jadi ustadz, jadi syekh, jadi ulama kibar, Fudail bin Iyad. Gara-gara itu gemetar langsung balik. Kembali ke sarangnya, sarang penyamun. Tapi di jalan malam gelap. Dia dapati ada 2 orang yang sedang mangkal di jalan, sedang diskusi di salah satu tempat. Dia dengarkan dari belakang. 2 orang ini sedang membicarakan tentang perjalanannya. Kata yang satunya mengatakan, ayo kita lanjutkan perjalanan. Yang satunya bilang, jangan. Di sini ada preman besar, kita bahaya ini. Fudail. Masya Allah, Fudail ini dari belakang mikir, semua orang takut sama saya tapi saya enggak takut sama Allah. Sudah, mulai sekarang enggak ada lagi orang takut sama Fudail. Taubat beliau, taubat langsung belajar jadi ulama besar. Ini Fudail bin Iyad. Masya Allah, ini pelajaran buat mungkin ada sebagian yang masih jadi preman, taubat bisa jadi ulama nanti ya, insya Allah, motivasi. Kalau preman saja bisa jadi ulama, apalagi yang bukan preman, kan gitu. Ya, insya Allah antum yang bukan preman bisa lebih pintar daripada Fudail bin Iyad. Ya. Insya Allah. Tapi itu syaratnya paham bahasa Arab dulu. Ya, paham bahasa Arab. Fudail cepat belajarnya kenapa? Karena paham bahasa Arab. Jadi demikian juga kita kalau ingin cepat pintar bahasa Arab, pintar agama Islam ini, modalnya bahasa Arab. Ya, sangat miris sekali. Saya pernah belajar Islam, ya sekedar cari gelar gitu di salah satu universitas di Indonesia, di program magister. Tapi dosen-dosen kita nggak tahu bahasa Arab, sampai dosen yang ngajar nahwu, kitab rujukannya besar, tebal, bahasa Indonesia, ngajar nahwu pakai bahasa Indonesia, tebal kitabnya. Sudah, saya biar nakut-nakutin, saya bawa kitab kuning. Maksudnya sampulnya warnanya kuning, kitab Mulakhos. Cuma itu kitab ringan dalam nahwu, kitab paling ya termasuk bawah gitu. Kita belajar Alfiyah dulu. Ini cuma kitab Mulakhos, pas ngelihat dosennya udah gemetar dia ngelihat.
Pas ditanya pertanyaan oleh mahasiswa, dia mencoba menjawab. Kalau menjawab nyari-nyari lagi. Oh itu ada pembahasan ini. Enggak pernah tuntas kalau menjawab pertanyaan. Akhirnya saya timpali gitu kan, saya tambahi gitu. Akhirnya setelah itu dia bilang, udah Bapak aja yang jawab. Gitu. Masya Allah. Ini dosen-dosen tidak pakai bahasa Arab gimana? Enggak tahu bahasa Arab, ngajar agama. Kalau orang belajar agama nggak tahu bahasa Arab, ini rusaknya lebih banyak daripada benernya. Dulu kalau Imam Syafi'i mengatakan, mangkana syuyukhu al-kutub kana khata'uhu aktsaru min sawabihi. Siapa yang gurunya adalah kitab, maka kesalahannya lebih banyak daripada benernya. Orang yang belajar autodidak nggak pernah belajar sama guru, ini bahaya, bahaya. Makanya kita belajar baca kitab, tapi jangan lupa untuk menuntut ilmu dari guru. Jangan merasa pintar sendiri. Karena kita kalau nggak dibimbing guru salah tidak tahu atau tidak sadar kalau kita itu salah. Itu perkataan Imam Syafi'i. Apalagi orang baca buku nggak tahu bahasa Arab. Apa resikonya? Baca terjemahan. Iya kan? Jadi buku-buku terjemahan atau sudah karya orang Indonesia yang otomatis kita membaca buku itu terpengaruh oleh penulisnya atau penerjemahnya. Ya kalau penerjemahnya bagus. Lah kalau penerjemahnya salah, penerjemahnya nggak bagus. Nggak bagus itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan sengaja dan kemungkinan nggak sengaja. Sengajanya gimana? Sengaja punya aliran sesat. Di antara penerjemah ya kita dapati Syekh Utsaimin salah satu alim kibar dalam manhaj salaf ya, dalam ilmu sunnah ya, salafus saleh, salafi. Kitab-kitab beliau luar biasa, tapi diterjemah oleh orang yang bermadhab Asy'ari rusak kitabnya. Antum mengandalkan ini kan karya Syekh Utsaimin, antum gak peduli dengan penerjemahnya, otomatis kebawa kepada pemahaman Asy'ariyah, naudzubillah min dzalik. Ini resikonya orang yang belajar dari terjemahan ya. Resiko belajar dari terjemahan. Ya saya nggak mengatakan semua terjemahan itu buruk, tidak. Tapi tetap ada kalau ada kesalahan nggak tahu, karena nggak bisa bandingkan. Tapi kalau kita tahu Arabnya, ini salah terjemah tahu, salah ini terjemahnya salah nih. Ini punya ideologi lain ini penerjemahnya, kita tahu. Ya, itu kemungkinan pertama salah karena sengaja salah, disalah-salahkan, disimpang-simpangkan. Kemungkinan yang kedua salah nggak sengaja, karena apa? Keterbatasan ilmu. Ada yang masih kuliah S1, rajin sekali menerjemah, belum selesai kuliahnya, sampai akhirnya kuliah nggak selesai-selesai, gara-gara sibuk menerjemah. Banyak beberapa kawan seperti itu. Ini kualitasnya nggak sehebat para penerjemah yang senior yang sudah tamat S1 dan seterusnya lain. Mereka mengejar target kadang. Yang penting banyak dulu penerjemahan diterbitkan. Nggak peduli dengan dengan mutu, kualitas. Yang penting kuantitas. Ini sangat berbahaya seperti itu. Makanya para penuntut ilmu yang tidak mau mempelajari bahasa Arab ini sangat riskan menjadi target penyesatan. Naudzubillah min dzalik ya. Makanya belajar itu penting, belajar bahasa Arab, karena itu modal untuk bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran bahasa Arab, As-Sunnah bahasa Arab, para sahabat berbahasa Arab, para ulama berbahasa Arab. Nah kalau kita tidak paham bahasa Arab, kita nggak paham-paham apa maksud ucapan mereka semua itu. Parahnya lagi ada banyak ya di Indonesia ini ustadz-ustadz yang mengajarkan tafsir atau mengajarkan agama ini nggak tahu bahasa Arab, ya. Padahal ustadz pengikutnya banyak, muridnya banyak, dia ngajar pakai buku terjemahan, masya Allah. Ya di satu sisi kita syukuri kebaikan dia, mungkin banyak memberi manfaat orang yang tadinya maksiat jadi taat, tapi di sisi lain kadang merusak tanpa disadari dan kerusakannya lebih besar, karena tadinya orang nggak melakukan bid'ah jadi melakukan bid'ah. Ya. Dan kebid'ahan itu lebih parah daripada maksiat, sudah kita bahas berulang-ulang ya dari awal. Makanya hati-hati dari para pengajar yang mereka tidak memiliki
atau memiliki dasar dalam ilmu bahasa Arab. Makanya kalau antum punya ilmu bahasa Arab, mendengarkan penceramah bicara, khutbah, khotib, itu akan tahu ini salah, ini salah paham ini terhadap hadis. Sering kita dapati seperti itu. Masya Allah, kasihan masyarakat yang nggak tahu menau, mereka sudah terlanjur percaya padahal salah. Dan ini sangat berbahaya, ya, sangat berbahaya. Kemudian perkataan Fudail bin Iyad, beliau mengatakan, ittabi' turuqal huda wala yadurruka qillatus salikin wa iyyaka wa turuqad dalalah ad-dalalata wala ta'tari bi kasrati wala taghtar bi kasratil halikin. Masya Allah, perkataan Fudail itu banyak yang pantas dicatat dengan tinta emas. Masya Allah, bagus. Beliau mengatakan, ikutilah jalan-jalan petunjuk dan tidak membahayakanmu sedikitnya orang yang menempuhnya. Jalan-jalan petunjuk ini sedikit orang yang menempuh. Jalan petunjuk itu jalannya Rasulullah, al-huda, wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan tertipu, jangan merasa sedih ketika antum sendirian. Ya, makanya sebagian ejekan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya. Mereka melihat ketika di Istiqlal, oh banyak ternyata orang yang ikut ngaji sunnah. Ratusan ribu, ya. Ribuan, lebih dari 100.000. Atau sebagian di Solo ada, intinya banyak sekarang orang ngaji sunnah, alhamdulillah, masya Allah. Tapi komentar miring dari mereka mengatakan apa? Iya, jangan kalian tertipu dengan banyaknya mereka. Mereka banyak kalau di kota, kumpul semua itu dari semua pelosok. Coba di kampung mereka 1 biji, 2 biji paling di kampung masing-masing, 3 biji. Ya. Ini ejekan mereka. Ya. Jadi 3 biji, 2 biji, dan itu memang betul kenyataan. Banyak di antara kawan kita kalau pulang kampung sendirian di kampung yang mengenal sunnah, yang sudah mengaji sunnah. Maka kata Fudail, tidak masalah, tidak membahayakanmu walaupun sedikit orang yang menempuh al-huda, tidak membahayakanmu. Dan di sisi lain juga makna sebaliknya dari tidak membahayakanmu, artinya tidak menguntungkanmu juga banyaknya penempuh perjalanan itu. Ya. Jadi ukuran hak dan batil tidak diukur dengan jumlah. Ini yang harus diperhatikan. Manusia ini gampang sekali mengecap benar salah itu dengan jumlah. Coba siapa yang paling banyak? Itu yang benar. Buktinya yang jadi presiden yang paling banyak milih kan? Apakah yang paling banyak itu yang paling benar? Belum tentu. Ya, sekarang orang melihat benar salah dengan jumlah. Ini yang bahaya, sangat berbahaya. Kalau rapat, yo siapa yang setuju? Angkat tangan. Yang enggak setuju angkat tangan. Oh, banyak yang setuju, berarti benar. Belum tentu gitu kan. Jadi ukuran benar salah itu diukur dengan ilmu. Dikembalikan kepada ahli ilmu. Coba kalau ahli ilmunya memilih A, sementara ahli jahilnya memilih B, otomatis yang menang A atau B? Otomatis yang menang menurut kenyataan B. Kenapa? Lebih banyak orang jahil daripada orang berilmu. Ya. Dan begitulah pimpinan kita. Kita memiliki pemimpin itu, jangan nyalah-nyalahin pemimpin, itulah perwakilan dari kita semua. Kalau kita semuanya baik, pimpinan pasti baik. Kalau masyarakatnya buruk, pimpinannya ya begitulah perwakilan kita semua. Ya. Makanya suara mayoritas itu belum tentu al-haq. Al-haq itu bersama dalil, al-haq itu bersama alim, ulama, bukan bersama juhala walaupun mereka banyak. Jangan tertipu dengan jumlah yang banyak. Dan jangan sedih dengan jumlah yang sedikit. Tidak membahayakan jumlah yang sedikit itu. Wa iyyaka wa turuqad dalalah.
dan jauhilah olehmu jalan-jalan sesat. Jauhi orang-orang yang tersesat, kelompok-kelompok yang tersesat, ajaran-ajaran yang tersesat. Gimana taunya tersesat? Ya dari ilmu tentunya kan. Kalau antum nggak punya ilmu, nggak punya filter, nggak punya pembanding, nggak tahu kalau itu sesat. Melihat, wih banyak ini pengikutnya banyak kok, masa sesat? Nah cuma begitu orang dalilnya nanti. Dalilnya cuma begitu. Banyak masyarakat umum secara umum melihat kebenaran itu juga cuma melihat jumlah. Masa sih banyak segini salah gitu? Ya, memang kenapa? Kalau kita lihat kaum musyrikin itu lebih banyak daripada ahli tauhid. Apakah kaum musyrikin itu benar? Jadi kebenaran tidak diukur dengan jumlah yang banyak. Wala taghtar bikasratil halikin, dan jangan tertipu dengan banyaknya orang yang binasa. Yang binasa di jalan sesat, jangan kalian tertipu dengan jumlah mereka. Biar jumlah banyak, kalau sesat ya tetap sesat ya. Kalau menyimpang tetap menyimpang. Tidak bisa menyelamatkan mereka hanya dari segi jumlahnya. Walaupun seluruh manusia bersatu untuk melawan Allah, nggak bakalan menang. Kalau Allah mengatakan salah gimana? Nggak bisa menang. Seluruh penduduk dunia ini misalnya mengatakan riba itu halal misalnya, apakah akan menang melawan Allah? Allah mengatakan riba itu haram, nggak bakalan menang. Yang ketiga, wa an Ibni al-Mubarak qala, dari Ibnu Mubarak beliau berkata, I'lam ai akhi, ketahuilah wahai saudaraku, innal mauta karamatun, sungguhnya kematian adalah kemuliaan. Likulli muslim laqiyallahu ala sunnah, bagi siapa kemuliaan itu? Bagi setiap muslim yang menjumpai Allah di atas sunnah. Tidak masalah mati, yang penting mati membawa sunnah, mati di atas sunnah. Kemuliaan, ya, mati itu bukan kehinaan, mati itu kemuliaan bagi orang yang membawa atau di atas sunnah. Fa inna lillahi, maka sungguhnya kita ini milik Allah. Wa inna, dan sungguhnya kita ilaihi raji'un, kepadanya kembali. Wa ilallahi nashku, dan kepada Allah kita mengeluh, kita mengadu. Wahsyatana, kesepian kita atau kesunyian kita, kesendirian kita, kita mengadu. Kita ini jadi sedikit. Orang-orang yang berada di atas al-haq itu jadi sedikit, jadi sunyi, jadi sepi, gersang. Coba perhatikan, Masya Allah, ini Ibnu Mubarak yang hidup di awal abad Islam, abad ketiga, sudah begitu perkataannya. Sudah mulai sepi orang yang mengikuti Nabi. Bagaimana dengan kita sekarang? Kita sekarang bangga dengan jumlah, ini Indonesia kan 200 juta muslim. Iya betul, 200 juta muslim. Tapi siapa yang mengikuti Nabi? Siapa yang betul-betul mengikuti Nabi? Nggak tahu, 10%? Ada nggak? Kita nggak tahu jumlah persisnya. Yang jelas sangat sedikit orang-orang yang betul-betul setia mengikuti Nabi SAW. Mereka terasing. Kaum muslimin di pentas dunia terasing. Kaum muslimin dimusuhi oleh semua agama. Al-kufru millah wahidah, kekufuran itu satu jalan. Mereka bersatu untuk menghancurkan Islam. Coba lihat itu di Syria hari ini. Di Syria perang itu antara Islam melawan seluruh kekufuran. Ada yang dari Syiahnya, ada yang dari komunisnya, ada yang dari Nasoronya, ada yang dari Yahudinya, bersatu untuk melawan Islam. Jadi umat Islam itu di antara umat manusia
sudah minoritas. Mereka adalah orang-orang yang sedikit. Walaupun jumlahnya banyak ya, dari segi jumlah orangnya itu banyak, tapi seperti atau persis seperti perkataan Nabi SAW, walakinnakum hutsa, kalian seperti buih. Buih di lautan yang tidak memiliki prinsip, diombang-ambingkan oleh musuh, diatur oleh musuh, dikendalikan oleh musuh. Coba, ini kenyataan atau tidak? Kaum muslimin banyak, tapi mana pamornya mana? Nggak punya taji, nggak punya kekuatan, nggak punya kehormatan, dihinakan di mana-mana, dihinakan kaum muslimin. Ya, makanya Islam yang jumlahnya menurut kita banyak ini hari ini di Indonesia ini banyak, mayoritas, tapi mana kekuatannya? Kalau ada orang non muslim di Indonesia, entah itu Kristennya atau Hindunya atau apanya, disakiti oleh muslim, langsung dunia marah. Seluruh dunia marah. Nih muslim teroris. Lihat nih muslim teroris. Tapi begitu orang yang disiksa, yang dibantai, semua dunia membisu, nggak peduli. Dan inilah kondisi kaum muslimin hari ini. Itu muslim di tengah-tengah umat manusia, apalagi ahlus sunnah wal jamaah di tengah-tengah ahlul furqah wal bid'ah, ahlul bid'ah wal furqah. Semua bid'ah itu memusuhi ahlus sunnah, semua bid'ah melawan, ingin menumpas dakwah sunnah, tidak suka dengan dakwah Al-Quran dan sunnah ala fahmi salafil ummah, semuanya memusuhi. Entah itu Khawarij, entah itu Mu'tazilah, entah itu Qadariyah, entah itu Jahmiyah, entah itu Asy'ariyah, entah itu Sufiyah, entah itu Syi'iyah, semuanya benci kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi tidak ada ahlul haq kecuali pasti berhadapan dengan ahlul batil. Kalau orang hidup beragama, konsekuen dengan agamanya, tidak akan pernah jenak, tidak akan pernah nyaman, pasti berhadapan dengan musuh-musuh Islam, musuh-musuh sunnah. Dan ini harus dipersiapkan betul. Ketika kita mengimani Islam ini, memeluk Islam ini, memeluk sunnah ini, tidak mengetahui medan posisi kita di mana, kita cenderung akan gampang menyerah nanti. Oh ternyata kayak gini ya. Ya kalau nggak dipersiapkan, akhirnya gagal. Harus tahu dari awal sunnatullah berlaku sepanjang zaman sampai kiamat. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan, dan demikianlah telah kami jadikan likulli, setiap nabi dijadikan oleh Allah apa? Aduwan, musuh. Jadi setiap nabi pasti punya musuh, nggak ada nabi nggak punya musuh. Padahal nabi orang soleh bukan? Orang baik. Sebaik apapun orang itu pasti punya musuh. Jangan berharap hidup nggak punya musuh. Hidup nggak punya musuh itu jadi orang gila. Ya. Orang gila nggak punya musuh. Ya sudah gila gimana? Mau dimusuhi percuma juga. Udah gila. Selama kita berada di atas al-haq, pasti orang batil itu nggak suka. Nggak suka. Walaupun kita nggak nyinggung mereka. Kita cuma mengatakan mari kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Langsung. Orang munafik terutama, langsung mereka berusaha untuk menghalangi kita dari jalan Allah. Menghalangi kita dari jalan Allah. Menghalangi kita dari usaha kita dakwah menyampaikan ajaran Rasulullah SAW. Ya, coba diperhatikan surat An-Nisa ayat 61. Ya. Di situ Allah sudah tegaskan bagaimana sikap orang munafik yang mereka begitu benci kepada dakwah sunnah. Begitu benci terhadap orang yang bersemboyan mari kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasul. Cuma begitu sudah dibenci, apalagi lebih dalam lagi. Apalagi kita singgung perbuatan mereka. Perbuatan kalian itu tidak sesuai dengan Quran dan sunnah. Perbuatan kalian adalah bid'ah, perbuatan kalian adalah mungkar, sesat dan menyesatkan. Belum sampai ke kata itu saja sudah kita akan ditekan oleh mereka, kaum munafikin. Dan munafikin ini banyak bertebaran di tengah-tengah kita. Munafik itu adalah orang-orang yang mengaku Islam, berbaju Islam,
tapi mereka benci kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah orang-orang munafik. Dari mana taunya kita? Dari ucapan mereka. Kalau munafik zaman Rasul, mereka sembunyi betul. Tapi ketahuan dengan ketergelinciran kata-kata mereka. Mereka tergelincir, kadang ngomong salah ucap, ketahuan kalau itu munafik. Makanya kadang ketemu, kadang ada orang ngomong tertentu, Umar dengar, ya Rasulullah biarkan aku penggal leher munafik ini. Salah omong dia, ketahuan. Karena seperti itu. Tapi kalau zaman sekarang, ketahuan kemunafikan itu bukan karena salah omong, tapi sengaja ngomong salah. Mereka terang-terangan membenci Quran, membenci Sunnah, terang-terangan. Bahkan ya kaum liberal, Masya Allah, mereka dengan gagahnya melangkai iblis. Antum tahu iblis kan? Iblis dulu pernah bersumpah dengan nama siapa? Dengan sifat Allah. Wa bi'izzatika, dengan keperkasaanmu, demi keperkasaanmu. Iblis. Harusnya iblis ini yang paling jahat, makhluk yang paling bejat, tapi tetap bersumpah dengan keperkasaan Allah. Artinya mengakui adanya Allah, jelas. Fa bi'izzatika, demi keperkasaanmu. Ini bersumpah mau apa? Mau menyesatkan anak Adam. La'ughwiyannahum ajma'in, aku sesatkan mereka semua. Ini sumpah, sudah bersumpah. Kalau sudah bersumpah ini enggak main-main. Makanya banyak yang tersesat akhirnya, disesatkan oleh iblis. La'ughwiyannahum ajma'in, illa, kecuali. Berarti yang enggak tersesat ini yang dikecualikan ini. Siapa yang dikecualikan? Illa ibadaka minhum al-mukhlasin, kecuali hamba-hambamu di antara mereka yang engkau buat ikhlas. Jadi kalau orang yang dibuat ikhlas oleh Allah, beragamanya bisa semata-mata mencari ridha Allah, itu iblis tidak berhasil menggoda, insya Allah. Itu yang selamat dari godaan iblis. Tapi kebanyakan manusia tersesat oleh godaan iblis. Ini iblis masih mengakui Allah, tapi apa orang liberal? Orang liberal mengatakan Tuhan itu sebenarnya hanyalah mitos. Tahu mitos? Dongeng. Tuhan itu cuma dongeng. Itu hanya mitologi saja. Hanya faith identity. Hanya kepercayaan. Hanya identitas keyakinan. Yang kemudian oleh agama-agama diberi nama. Ada yang menamainya Allah. Ada yang menamainya Yesus. Ada yang menamainya Siddhartha Gautama, Yahwa, Brahma, Wisnu, Shiva, Lata, Hubal, Manat. Ini perkataan liberal yang dicetak di karya jurnal Justisia khusus dari sebuah perguruan tinggi negeri di Indonesia. Jadi enggak main-main. Katanya sebenarnya orang ateis itu, kelanjutannya, itu bukan orang yang anti Tuhan. Orang ateis bukan anti Tuhan, tapi orang ateis adalah orang yang tidak mau mengakui Tuhan tradisional. Jadi Tuhan kita Tuhan tradisional. Maunya Tuhan itu harus dirumuskan ulang sesuai dengan rasionalitas, ya, harus masuk rasio. Kalau nggak masuk akal itu susah kita percaya. Masya Allah, ini ngelangkai iblis namanya. Iblis saja ngakui Allah. Itu orang liberal. Begitu nggak dibilang munafik apa terus? Terus munafik itu siapa? Coba tunjukkan kepada kita. Begitulah kaum liberal. Terang-terangan memusuhi Islam. Terang-terangan mengakui Allah itu cuma keyakinan mitos saja, mitos. Terus maunya apa? Tuhan itu apa? Jadi mengakui ateis itu adalah benar. Jadi mereka ateis sebenarnya, ya. Mereka adalah pendukung ateisme. Jadi orang mati menegakkan sunnah, di atas sunnah, berpegang dengan sunnah, itu adalah mati di atas kemuliaan. Jangan takut mati, yang penting mati di atas sunnah. Kita mengeluhkan, kata
Abdullah bin Mubarak mengeluhkan kesepian kita, kesendirian kita di tengah-tengah manusia. Masya Allah. Kalau zaman dulu saja sudah sepi seperti itu, bagaimana dengan zaman kita? Dan kita tahu pada zaman tabi'in Islam itu mencapai kejayaan yang luar biasa. Saat itu pula dua negara adidaya di dunia ini hancur di tangan Islam. Persia dan Romawi, negara kuat saat itu, hancur di tangan Islam. Tapi Ibnu Mubarak mengatakan perkataan seperti itu, sepi. Manusia masuk Islam berbondong-bondong, tapi yang berpegang teguh dengan sunnah sepi. Bayangkan. Jadi jangan silau dengan jumlah banyaknya orang. Nah, mereka cuma kuantitas, belum tentu kualitasnya. Banyak orang mengaku Islam, tapi belum tentu beriman. Dan ini kata Allah, orang Badui datang kepada Rasulullah, amanna, kul lam tu'minu, walakin lam yadkhulil iman fi qulubihim, walakin qulu aslamna. Ya. Jadi mereka belum layak mengatakan kami beriman. Sudah Islam sudah, tapi belum masuk iman ke dalam hati mereka. Dan ini ayat ini berlaku kepada kita semua. Bisa jadi kita semua di antara kita yang sudah mengaku beriman belum diakui keimanan kita oleh Allah. Baru zahir saja, baru casingnya saja kita berislam. Secara penampilan, Ustadz jenggotnya panjang ini, masa bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ya kita lihat akidahnya gimana. Jenggotnya 1 meter, kalau akidahnya Asy'ariyah bukan Ahlus Sunnah. Ya. Jadi enggak ukuran itu jenggot panjang. Bajunya ini Masya Allah tinggi sampai setengah betis, bahkan di atas betis. Ya, ukurannya bukan tinggi-tinggian celana, ya. Tapi akidahnya bagaimana? Bagaimana keyakinannya, isinya, substansinya. Jangan cuma melihat dohirnya. Banyak orang tertipu dengan penampilan. Ada orang pakai jubahnya imamahnya dililit panjang, jenggotnya panjang, kemana-mana bawa tasbih. Ini ulama ini. Hanya dengan penampilan orang langsung tertipu. Cepat sekali kita menyimpulkan. Itu semua tidak berawal kecuali karena kebodohan. Wadihabal ikhwan, dan perginya kawan. Kawan itu bahasa Arab ya, dari kata ikhwan. Jadi pergi kawan-kawan sudah. Para sahabat sudah meninggal. Tabi'in senior sudah pergi. Sepi. Yang tersisa tinggal kerucu-kerucunya. Tinggal orang-orang yang mengaku mengikuti sunnah tapi belum mengikuti sunnah dengan sebenar-benarnya. Orang-orang yang mengaku Islam tapi kalau diajak jihad sembunyi. Ini Masya Allah dikeluhkan oleh Ibnu Mubarak. Wakilatul awan, dan sedikitnya penolong. Waduhurul bid'ah, dan munculnya bid'ah. Ini yang merusak. Jadi banyak kaum muslimin tapi mereka hobi dengan kebid'ahan. Maka mereka bukan kawan. Mereka adalah orang yang memperbanyak jumlah saja, tapi kualitasnya belum. Mereka orang-orang yang mengaku cinta Rasul hanya sebatas pengakuan saja, tapi sejatinya mereka membenci Rasul. Kenapa? Ketika mereka hobi melakukan bid'ah, itu benci dengan Rasul, karena Rasul mengatakan kullu bid'atin dolalah, semua bid'ah itu sesat, tapi mereka tetap melakukan. Ini tanda kalau tidak suka dengan ucapan Rasulullah SAW. Tidak suka dengan ucapan Rasul, otomatis tidak suka dengan Rasul, walaupun mengatakan cinta Rasul. Jadi yang penting bagaimana sikapnya, bukan ucapannya saja. Wa ilallahi nashku, dan kita mengadu kepada Allah Ta'ala. Azima ma halla bihadil ummah, besarnya apa yang telah menimpa umat ini. Masya Allah, perkara besar yang telah menimpa umat ini pada saat itu.
awal abad Islam, bagaimana dengan sekarang sudah tidak terbayangkan lagi. Yaitu apa? Dihabil ulama, sudah hilangnya para ulama. Saat itu ulama sudah hilang, yang sekarang apa yang tersisa? Makanya sekarang ini kalaupun ada ulama, itu mungkin kalau hidup di zaman Ibnu Mubarak disebut orang awam. Ulamanya hari ini mungkin di saat itu disebut orang biasa. Orang awam itu artinya orang umum, orang biasa, bukan orang goblok ya, orang umum. Masya Allah. Jadi apalagi ya, kalau ulamanya aja disebut begitu, apalagi kita. Apalagi mereka yang tidak pernah mau belajar agama sama sekali. Kita ini yang sudah berusaha maksimal mau belajar agama, walaupun mungkin seminggu sekali atau seminggu 3 kali, ya, walaupun diselingi ngantuk dan lain sebagainya. Mungkin gak paham juga, kelihatannya mata melotot melihat, tapi pikirannya kemana-mana, bisa jadi. Sudah berusaha maksimal begitu saja, belum tentu kita bisa paham seperti pemahamannya ulama. Ya jelas kita bukan ulama. Ya. Maka bagaimana dengan orang-orang yang tidak mau ngaji sama sekali? Masya Allah. Pergi para ulama. Wa ahlus sunnah, pergi ahlus sunnah. Wa duhurul bid'ah, dan datangnya bid'ah. Ini kata Ibnu Mubarak, adima mahalla bihadil ummah. Perkara yang paling besar musibah yang menimpa umat ini. Jadi musibah terbesar umat Islam itu bukan bencana alam, bukan kalau ada tsunami, bukan kalau ada gempa. Semua peduli, semua ingin menolong. Tapi ketika bid'ah menimpa umat, tidak ada yang peduli. Tidak ada yang peduli, nggak ada orang yang mau menolong. Termasuk kita-kita yang sudah mencanangkan diri pengikut Ahlus Sunnah, yang sudah tahu itu bid'ah, masih banyak kita cuek terhadap kebid'ahan. Ya kita memberikan sedikit uzur karena memang kita masih penakut. Ya. Kita masih takut. Masih merasa kecil, masih merasa sedikit. Dan memang selamanya kita akan tetap sedikit. Itu sunatullah. Pengikut Rasulullah dari masa ke masa enggak pernah banyak. Dari dulu sudah perkataan para salaf. Ya, ada seorang salaf mengatakan, Ibnu Mas'ud kalau nggak salah, bahkan sahabat mengatakan, kalau kamu tahu ada temanmu Ahlus Sunnah di negeri lain, maka kunjungi atau sampaikan salam kepadanya. Atau dia pesan, kalau ada ahli sunnah di sana, sampaikan salamku kepadanya. Karena sesungguhnya Ahlus Sunnah mereka adalah qillatun nas, orang yang sangat sedikit di antara manusia. Sampaikan salam. Sedikit para pengikut sunnah. Kita mungkin di Batam ini banyak, alhamdulillah ya, orang yang sudah mulai menuju kepada sunnah ini di Batam termasuk, alhamdulillah, patut disyukuri. Tapi di beberapa tempat yang lain, masya Allah, kasihan, masih banyak mereka merasa, bahkan nggak merasa lagi, memang betul-betul ditekan. Saudara kita di Aceh beberapa kali pondoknya mau dihancurkan. Di Lombok sering sekali dibakar, sering. Ada kawan kita di sana, mereka harus terpaksa ikut tahlilan, kalau enggak dibasmi pondoknya. Berat mereka, ya, untuk menegakkan sunnah itu, masya Allah. Walaupun menegakkan sunnah untuk diri sendiri saja, apalagi mau ngajak orang lain. Untuk soleh dirinya sendiri saja sekarang berat. Apalagi menjadi muslih yang memperbaiki orang lain. Ini lebih berat lagi. Ya. Mungkin ada pertanyaan? Ya. Iya. Iya.
Iya, barakallahu fiik, masyaallah. Iya. Memang betul. Mereka memiliki keyakinan itu udah aneh sekali, keyakinan yang aneh. Jadi katanya, kita sebut saja. Ini Gus Dur ini nggak pernah ditanya malaikat, nggak sempat nanyakan mau nanya dia. Tiap hari ramai dikunjungi ribuan orang tiap hari. Malaikat nggak berani datang untuk nanya Gus Dur, man rabbuka wa ma nabiyuka wa ma dinuka. Masyaallah. Luar biasa. Gus Dur udah diangkat setinggi Nabi, bahkan di atas Nabi. Dan ini resiko orang mengikuti ajaran sufi. Resiko mengikuti ajaran sufi. Kita nggak usah silo, batu bergelar doktor, profesor, nggak usah silo dengan itu. Ya, ini nggak cuma gelar profesor, doktor, bahkan pimpinan kaum muslimin di Indonesia, orang besar. Dari segi gelar dan kedudukannya orang besar, tapi dari segi ilmunya dangkal. Masya Allah. Dulu belajar di negeri Wahabi, sudah mengambil ilmu dari sana, makan di sana, ambil semua keuntungan di sana, pulang-pulang mencaci maki negeri Wahabi yang telah memberikan beasiswa kepadanya. Begitulah Masya Allah bahayanya manusia, ketergelinciran. Bagaimana seorang Gus Dur bisa diangkat setinggi langit seperti itu? Nggak ditanya malaikat, nggak didatangi malaikat. Kok bisa? Tahu dari mana gitu? Ini semata-mata hanya ocehan tanpa bukti, tanpa dalil. Ya. Tapi banyak nggak yang percaya kira-kira? Banyak sekali, banyak sekali. Jadi gimana cara menyadarkan mereka? Jutaan kaum muslimin tertipu dengan ucapan seperti itu. Masya Allah. Itu tugas kita semua. Panjang tugas ini. Pekerjaan ini berat. Kalau kita cuma santai-santai saja ngurusi hidup sendiri, cuma ngurusi anak istri saja, yang penting anak saya beres, sekolahnya beres, udah selesai, nggak mau peduli dengan kondisi umat. Sampai kapan umat ini akan terus dalam kehinaan dan kesesatan? Kepedulian Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sangat-sangat lemah. Ya. Inilah yang membuat umat makin terpuruk, umat semakin hancur. Tidak semangat kita berdakwah. Tidak semangat kita untuk menebarkan sunnah di tengah-tengah manusia. Yang lebih parah lagi, ada orang yang semangat berdakwah malah dihalang-halangi. A'udzubillahi min dzalik. Ya, di antara duat salafi, duat sunnah, mereka saling tikam, saling menusuk. Padahal kepentingan dakwah jauh lebih besar daripada cuma seperti itu. Menyelamatkan umat dari kesyirikan menuju tauhid jauh lebih penting daripada cuma sekedar menyalahkan kesalahan ustadz yang salahnya cuma masalah ijtihadiyah, yang masih ada salafnya. Masya Allah. Dan ini resiko dari kebodohan. Kebodohan kaum muslimin betul-betul Masya Allah. Tidak kita katakan orang awamnya, ustadz-ustadznya, sebagian ustadz masih bodoh dalam hal ini. Mereka masih mempermasalahkan permasalahan kecil dibesar-besarkan sehingga masalah besar jadi tertutup. Ini tertipu semua. Sudah masuk dalam perangkap iblis yang membuat perpecahan di antara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lemah. Ya, ketika perpecahan itu terjadi maka akan menjadi lemah. Ya, kita katakan tadi seperti dalam surat An-Nisa ayat 61. Ya. Wa idza qila lahum, kalau dikatakan kepada mereka, ta'alau ila ma anzalallah, mari kita kepada apa yang Allah turunkan. Apa itu? Al-Qur'an. Mari kita berhukum kepada Al-Qur'an. Wa ila rasulihi, dan kepada rasulnya yaitu sunnah. Apa yang terjadi? Ra'aital munafikin, kamu akan melihat orang-orang munafik yasudduna anka sududa, akan menghalangi manusia darimu dengan sekuat-kuatnya. Hati-hati nih dai Wahabi. Hati-hati ini. Ini teroris. Ini radikalis, fundamentalis dengan gelar segala macam julukan yang membuat umat takut. Padahal cuma mengajak manusia taat kepada Allah.
ngajak manusia rajin ke masjid. Hati-hati tuh orang rajin ke masjid. Bawa bom. Masya Allah, dimanfaatkan betul. Memang orang-orang, sebagian orang-orang Khawarij, mereka berpenampilan mirip orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, Salafiyin. Mereka berjenggot, mereka berjubah dan seterusnya. Tapi gara-gara ulah mereka akhirnya semuanya kena. Jadi alat untuk menghancurkan dakwah Salafiyah, Wahabiyah. Ya. Mereka sudah menggelari dakwah Salafiyah, Wahabiyah. Kita mengikuti omongan mereka. Walaupun sebenarnya dakwah Salafiyah itu bukan dakwah Wahabiyah. Ini mengikuti omongan mereka saja. Salafiyah ya Salafiyah. Cuma Wahabiyah itu yang mengikuti Salafiyah sebenarnya. Salafiyah lebih duluan daripada Wahabiyah. Ya. Jadi orang-orang munafik itu menghalangi duat-duat Salafi. Jadi kalau ada orang menghalangi ustadz atau duat dai Salafi berdakwah kepada sunnah, itu hati-hati bisa masuk ke dalam ayat ini. Jangan-jangan masuk juga kategori orang-orang munafik ini. Kamu akan melihat orang munafik menghalangi manusia dari dia sekuat-kuatnya. Makanya ini juga ayat ini tahdir yang sangat kuat terhadap orang yang berani menggunjing ustaz. Orang yang berani menggunjing ulama. Orang yang berani menjatuhkan nama baik alim ulama. Karena secara langsung atau tidak langsung itu menghalangi manusia dari sunnah, menghalangi manusia dari ilmu. Ya, sebagian orang benci kepada seorang ustadz. Masalah apa bencinya? Masalah bisnis misalnya. Tapi dibawa-bawa agama, masya Allah. Kalaupun nggak bawa agama, cuma hati-hati dengan ustadz ini, akhirnya apa? Umat manusia pun tidak bisa mengambil ilmu darinya. Terhalang manusia dari kebaikan yang banyak. Masya Allah. Dan ini sekaligus membuat besar ahlu bid'ah wal furqah. Mereka bebas berkeliaran, akhirnya tidak terbendung lagi, semakin besar semakin besar. Sementara sesama ahlu sunnah ribut di antara mereka sendiri. Begitu cara yang paling efektif yang dilakukan oleh iblis dan penjajah dari dulu. Ya, penjajah Belanda, penjajah Inggris, penjajah dari Eropa ketika menguasai suatu tempat itu menggunakan politik adu domba. Nah, adu domba itu efektif sekali. Kenapa? Karena orang yang mengadu itu cuma nonton, lihat mana yang kalah, mana yang menang. Coba, masya Allah, dipermainkan kaum muslimin. Ketika dai sunnah saling berperang, saling bergontok-gontokan, bermusuhan, walaupun perangnya cuma perang ceramah atau perang tulisan. Itu masya Allah yang di ahlu bid'ah mereka bertepuk tangan. Dan pernah saya saksikan sendiri. Saya pernah sholat di satu masjid pusat salah satu firqah ya, di Jogja dulu. Mereka sedang membicarakan kejadian yang akan terjadi perang antara sesama Salafi. Mereka sudah bicarakan, senang sekali mereka. Gara-gara apa? Gara-gara ada pamflet kajian salah seorang ustadz, judulnya ngeri ya judulnya. Pedang terhunus buat titik-titik. Nah, masya Allah. Ini sesama salafi saat itu. Itu sudah menjadi kebanggaan bagi ahlu bid'ah. Ya jelas. Nih buktinya nih. Mereka mau perang sendiri, kita nonton. Banyak yang nonton akhirnya, banyak yang datang di antara mereka. Jadi datang ke pengajian itu bukan mau sadar, bukan mau ikut pengajian, tapi ingin menyaksikan bagaimana si perangnya yang terjadi. Seperti orang mau nonton tinju atau nonton sepak bola. Kalau sepak bola nggak bunuh-bunuhan, ini nonton tinju ini. Masya Allah. Jadi dai sunnah mau jadikan petinju, ini sangat disayangkan ya, sangat miris. Makanya sudahlah kita kuatkan barisan saja. Kita semangat menuntut ilmu. Jangan membahas Ustadz A, Ustadz B dan seterusnya. Sudah, bukan waktunya lagi. Sekarang waktunya kita untuk sadar kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ilmu itu kata Imam Syafi'i, ma qala Allah wa qala Rasul. Ilmu itu adalah firman Allah dan sabda Rasul. Wa masih wadaka, adapun selain itu fawaswasus syayatin. Ya. Maka itu hanya waswas setan. Illal hadits wal fiqh fid din, kecuali hadis dan pemahaman terhadap agama. Pemahaman terhadap agama itu artinya apa? Perkataan ulama.
Kita nggak paham Quran, nggak paham Sunnah kalau nggak memahami perkataan para ulama yang menjelaskan tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Itu saja ilmu. Maka sekarang para penuntut ilmu sudah dilalaikan dari itu semua. Mereka rata-rata nggak jenak lagi kalau belajar isinya cuma qala Rasul, qala Allah, qala Rasul, qala ulama. Capek. Nggak tahan. Akhirnya timbul pertanyaan, Ustadz, kalau Ustadz yang di sana gimana? Nah, itu baru seru, melek semua langsung. Pasang telinga. Tadinya ngantuk gara-gara ini mau ada sudah mulai perangnya ini. Kalau nonton wayang, antum tuh nonton wayang. Wayang itu kalau awal-awal nggak seru, tapi kalau sudah mulai perang-perang, nah udah rame. Gitu. Gambaran ceramah sekarang, masya Allah, seperti itu jadi tontonan. Orang semangat belajar kalau ustadznya itu rajin menilai ustadz-ustadz yang lain. Banyak rame yang hadir itu, masya Allah. Kita saksikan dulu zaman masa-masa yang sangat memilukan ya, tahun 2000-an, awal 2000, tahun 96, 98 itu masya Allah. Itu awal terjadinya salafi saling gontok-gontokan dan imbasnya sampai hari ini ya, makin pecah, makin banyak. Padahal salafi semuanya kalau bergabung, Ahlussunnah semuanya kalau bergabung, kemudian bersatu untuk mendawai 200 juta kaum muslimin di Indonesia itu masih kurang. Bagaimana mereka ribut di antara mereka sendiri. Akhirnya ini garapan ladang dakwah terbengkalai. Ya. Lahan bisnis segitu banyaknya disia-siakan oleh para duat salafiyin, oleh para Ahlussunnah wal Jamaah, termasuk kita semua. Kita semua antum punya andil. Antum kalau tahu al-haq sampaikan al-haq. Balighu anni walau ayah. Ini motivasi dari Rasulullah. Antum sudah tahu satu ayat maknanya antum sampaikan. Tahu hadis maknanya antum sampaikan. Jadi jangan tunggu jadi ulama antum baru berdakwah. Kalau tunggu jadi ulama kapan? Ya bisa jadi sampai mati nggak jadi ulama. Jadi nggak berdakwah. Berdakwah semuanya wajib berdakwah. Itu sama persis dengan materi yang disampaikan oleh Syekh siapa kemarin? Abdurrahman. Berdakwah itu tugas semuanya. Bukan cuma sunnah, bukan cuma fadl, tapi dia wajib atas kita semua, wajib. Ya. Kalau kita nggak bergerak untuk dakwah, nggak tergerak hati untuk berdakwah, antum kerja di kantor nggak peduli orang kantor semuanya bid'ah segala kerusakan aja, antum nggak peduli cuma diri sendiri, ya begitulah hinanya Ahlussunnah wal Jamaah. Barakallahu fikum. Masih ada satu lagi terakhir. Ya. Yeah. Barakallahu fiik. Ini pertanyaannya butuh jawaban panjang sekali ya. Singkatnya kalau dasarnya manusia itu bersih fitrah gitu, sesuai fitrah, dan agama Islam ini cuma agama fitrah. Tapi kemudian menyimpang, apakah itu cuma dari iblis? Sebenarnya tidak. Manusia memiliki fitrah, tapi manusia juga dibekali nafsu oleh Allah, dibekali nafsu juga. Jadi sumber penyimpangan itu dua kemungkinan, dari luar dan dari dalam. Dari luar itu iblis dan bala tentaranya, dari dalam dari hawa nafsunya. Itu dua-duanya. Adapun bagaimana cara mengantar mereka ini butuh waktu panjang, daurah khususnya insyaallah. Sampai di sini subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.